Orang beriman tak mungkin gelisah, tak mungkin galau, tak mungkin dia stres. Kenapa? Allah telah berjanji, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan mereka hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Tapi orang yang tak ada iman, tak ada amal, rumahnya lapang, hidupnya sempit. Jadi hadirin sekalian, tidak mungkin orang mukmin itu gelisah. Semiskin apapun dia, sesakit apapun dia. Kita nggak mengerti, nggak tahu kenikmatan apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau tak meminta sehat kepada Allah. Nggak tahu kita apa. Kalau itu menyiksa Nabi Ayub alaihissalam penyakit itu, tentu dia Allah sembuhkan aku. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tak pernah doa minta sembuh. Dia cuma minta hatiku dan lisanku tolong jangan dimakan oleh penyakit, biar aku tetap memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah. Kita sehat-sehat gelisah, aneh. Gara satu jerawat yang tumbuh, kiamat dunia rasanya. Mana lagi dokter kecantikan ini harus habis duit berjuta-juta. Lebih sibuk nih kata Agim kemarin kan, ibu-ibu nih banyak yang sibuk membersihkan wajah, membersihkan diri, tubuh, membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Ya enggak? Sibuk membersihkan rumah, sibuk membersihkan diri, jasad, rambut diperbaiki, mata diperbaiki, hati tak diperbaiki. Maka hati ini adalah baitullah, hati ini adalah rumah Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, enggak boleh ada makhluk di dalam hati. Jadi misi pertama kita hadirin mulia, keluarkan seluruh makhluk dari hati, masukkan kebesaran Allah. Mobil itu bisa masuk hati. Besar itu mobil, hati kecil, tapi mobil masuk, rumah masuk, suami masuk hati. Ya, ya nggak Bu? Masuk hati nggak suami Bu? Istri masuk hati. Bahkan dunia masuk hati. Mobil yang di-brand orang, mobil santai aja. Tapi hati sakit, hati yang terluka. Apa coba hubungannya mobil dengan hati? Risiko besar hadirin mulia apabila benda-benda masuk ke hati. Kita punya duit 1 juta. Pak, duit berapa? 1 juta. Masukin ke hati, nambah gak duit itu? Tetap aja 1 juta. Masukin dompet, berkurang gak duitnya? Tetap 1 juta. Tapi kalau itu duit masuk hati, kalau duit hilang, hati sakit. Ya, jadi letak duit di mana? Bukan di hati, tapi di dalam rekening, di dalam brankas, dalam dompet, dalam tas. Letak mobil itu bukan dalam hati, tapi di garasi. Taruh mobil pada tempatnya, bukan di hati ditaruh. Ya, hati hanya Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Nah, ciri-ciri di hati tidak ada makhluk itu. Sama saja, datang pergi sama saja. Allahu Akbar. Ini ujian iman ini gak main-main Pak. Allah akan uji kita dengan orang-orang yang kita cintai. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang. Satu anaknya berlebihan gantengnya. Satu anak ini kelewat ganteng, kelewat soleh, kelewat baik, namanya Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam mencintai Yusuf melebihi 11 orang anaknya yang lain. Bukan pilih kasih, yang lain juga disayang, tapi ini agak sedikit berlebih sehingga saudara-saudara yang lain cemburu dengan kecintaan Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Ternyata yang cemburu bukan cuma anak-anak, bukan kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam, yang cemburu juga Allah Ta'ala cemburu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau salat, berzikir, bermunajat kepada Allah, tetap terfikir, terbayang wajah ganteng anaknya Yusuf alaihissalam. Hati-hati nih ibu, bapak-bapak. Kalau mencintai makhluk berlebihan, Allah pisahkan. 40 tahun dia berpisah dengan Yusuf, sampai buta mata Nabi Yakub menangis. Ya Allah, kemana anakku? Mana anakku? 40 tahun. Menangis hari-hari, siang dan malam, buta matanya. Kenapa nih? Karena Allah cemburu. Gak boleh mencintai anak berlebihan. Gak boleh mencintai makhluk berlebih-lebihan, melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, ujian semua. Maka hati-hati, ibu-ibu kalau mencintai suami berlebihan, nanti Allah pisahkan. Kalau Allah sayang, kalau Allah cemburu, kalau Allah gak sayang, mati aja kamu dengan dia.
Cintai dia sampai mati, nggak apa-apa, Allah biarkan. Tapi kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan hancurkan keyakinannya yang salah. Orang yang yakin dengan harta dia bahagia, kemudian Allah berikan dia harta. Jadi orang kaya, kalau Allah sayang, justru hartanya akan menyusahkan dia. Baru dia kembali kepada Allah. Ya Allah, ternyata ini harta nggak bisa apa-apa ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Kembali dia kepada Allah. Tapi kalau Allah nggak sayang kepada orang itu, Allah biarkan dia bahagia dengan hartanya sampai mati. Sampai mati dia nggak kenal dengan Allah. Ini anak-anak muda, lihat cewek cantik, yakin, ini kalau aku nikah sama dia bahagia aku. Itu keyakinan yang salah, Pak. Yang membahagiakan bukan kecantikan istri, yang membahagiakan Allah. Dapat dia, menikahlah dia. Kalau Allah sayang, justru istrinya menjadi biang masalah dalam kehidupan. Stres dia gara-gara istrinya. Baru dia kembali kepada Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Ternyata nggak ada yang membahagiakan aku selain Engkau ya Allah. Baru dia menangis kepada Allah. Kalau tidak, dia tetap romantis, bahagia-bahagia sampai mati berdua tak kenal Allah. Yakin kalau anakku ini kalau udah besar, remaja, dewasa, aku jadikan dia anak yang hebat. Oh, membanggakan aku. Dia cantik, dia ganteng, dia hebat, dia pintar. Anak ini akan membahagiakan aku. Keyakinan yang salah, maka Allah akan rusakkan anaknya, justru jadi masalah. Narkoba lah, inilah, trek-trek karena tangkap polisi, macam-macam. Aduh, pening kepala. Baru dia, ya Allah, Engkau yang membahagiakan aku, bukan anakku. Kalau enggak, Pak, sampai mati dia bangga-banggain anaknya. Tak kenal Allah. Oh, aku ni bapak yang hebat, anakku S1, S2, S3. Anak enggak sholat, dia santai saja. Ya, Pak. Berapa banyak hari ini orang yang bangga-bangga dengan keluarganya? Tak kenal Allah. Ada orang datang ke rumah cerita, ini anak saya ini kuliah di sini, anak saya ini kuliah di sini, anak ini saya kerja di sini. Alhamdulillah semuanya hebat. Dia nggak tahu anaknya sholat apa tidak, anaknya bisa ngaji atau tidak. Jadi hadirin mulia, suksesnya seorang ayah itu kapan? Ketika seorang ayah mampu meyakinkan anak-anaknya, nak, satu subhanallah lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Ayah lebih suka kamu 5 waktu berjamaah di masjid daripada kamu jadi anggota dewan nggak sholat ke masjid. Ayah lebih bangga kepada kamu, nak, kamu sholat 5 waktu berjamaah di masjid daripada kamu jadi presiden tapi nggak di masjid sholatmu. Ini hebat. Sukses seorang suami kapan? Ketika suami mampu mengajak istri sampai ke dalam surga. Kemudian dia sujud berdoa di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Itu suami yang sukses. Bukan suami yang bangunkan istrinya villa mewah, belikan branded tas, semua perhiasan, mobil mewah. Kalau masalah itu, Pak, Yahudi, orang ateis, orang kafir lebih hebat dari kita. Maka mulai hari ini mindset kita dirubah. Dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat. Dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Ini yakin yang 3 ini dirubah. Ini jadi masalah hari ini. Ini usaha nggak sebentar, ini sampai mati. Kita memperbaiki iman ini sampai mati, nggak mudah. Perkara mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayat itu bukan perkara yang mudah. Ada satu orang dokter katakan 1000 orang mati yang di hadapanku orang sakaratul maut, mungkin tak sampai 1% atau 10% lah orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika. Jadi ketika sakaratul maut itu hadirin sekalian, apa yang terucap, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita tonton. Tadi saya nonton videonya Ustaz Abdul Somad. Dia bilang tuh anak-anak muda nih henti kalau nonton film-film Korea, film-film India yang nggak penting, ya nggak ada nama Allah di sana. Kalau sibuk nonton itu terngiang-ngiang terus tuh lagu, terbayang-bayang terus. Kawan sudah talkinkan di kuping telinga kanan, la ilaha illallah. Syaitan bisikan di kuping. Nyanyi dia datang. Apa lagi? Ini Allah, ini dunia, ini. Ya kalau alhamdulillah pas ingat Allah keluar nyawa. Pas ingat dunia gimana? Maka hadirin sekalian, mulai hari ini hati kita penuhilah dengan kebesaran Allah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah, banyak-banyak dengar kebesaran Allah, banyak-banyak lihat kebesaran Allah, banyak-banyak fikirkan kebesaran Allah. Banyak kebesaran Allah. Coba lihat.